Hai para Nico User dan kaum ibu-kaum yang muka macam alien. Selain Naruto, anak yatim yang selalu dikorupsi duitnya, ada banyak sekali karakter-karakter anime yang memiliki kisah hidup lumayan sengsara. Nah, orang-orang yang belum ngerasain hidup sengsara aja nih yang berani ngeprank polisi Konoha dengan kasus KDRT. Nah, karena itulah gua mau membahas anime yang kisah hidup karakter utamanya itu sengsara banget. Kira-kira apa saja anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai War. Hayate no Gotoku. Ayasaki Hayate adalah tokoh utama yang memiliki nasib sangat sial. Dia ini harus membayar hutang yang sangat banyak yang dibuat oleh kedua orang tuanya yang tidak bertanggung jawab. Bikin anak sembarangan, anaknya yang suruh malah bayar hutang. Mereka ini memiliki hutang sebanyak 156 juta yen atau sekitar 16 miliar rupiah. Anjing itu. Lu kalau minta studio Pierrot ngedelete anime Boruto bisa mungkin ya. Nah, karena kebingungannya lagi, mereka pun menjual anaknya yaitu Hayate untuk melunasi hutang-hutangnya. Di saat Natal, Hayate pun kabur dari para yakuza yang mau menangkapnya. Untungnya dia bertemu dengan seorang gadis yang bernama Sansenin Nagi. Ceritanya gadis ini sangat kedinginan. Melihat hal itu, datanglah pikiran jahat ke Hayate. Hayate sempat berpikir untuk menjual gadis itu sebagai ganti dirinya. Namun, Nagi malah jatuh cinta ke Hayate. Tak lama juga, Nagi diculik oleh penculik. Hayate pun berusaha untuk menyelamatkannya dan berhasil. Dari hal itu, dia diangkat menjadi butler dari keluarga Sansenin yang sangat kaya raya dan hidup dia udah mulai mendingan banget. Osama Ranking. Sebenarnya nggak terlalu sengsara banget sih si Boji ini karena dia ini adalah keturunan bangsawan, tidak akan pernah merasa miskin. Tapi yang membuat dia ini sengsara adalah titelnya yang dia pikul karena dia ini adalah seorang pangeran. Dia ini terlahir tuli dan bisu. Dia ini dipandang rendah oleh rakyatnya sendiri. Tidak hanya itu, orang-orang istana juga mulai meremehkannya. Banyak orang yang kemudian memanggil dirinya sebagai pangeran yang tidak berguna. Meskipun banyak kelemahan dan kekurangan di dalam dirinya, Pangeran Boji memiliki hati yang sangat kuat. Gue kalau di posisi Boji sih kena mental gue anjing. Gue malah ngarep gak usah jadi pangeran kerajaan dah. Jadi Rafathar aja gak apa-apa dah. Atau jadi anaknya Jesno Unlimited hidup gak usah kaya-kaya gitu, gak apa-apa gue. Nah, dia ini memiliki teman seekor bayangan gitu, bernama Kage. Nah, kisah masa lalu temannya ini juga sedih banget men. Jadi dua karakter ini saling bersahabat dan sama-sama memiliki kisah sedih banget coy. Yang si Boji selalu dipandang rendah, si Kage ini pernah kehilangan ibunya, sampai pernah dimanfaatkan oleh seseorang gitu. Dirasisin mulu hidupnya. 86. Walaupun terlihat sebagai karakter yang selalu terlihat datar, tapi sebenarnya sakit mental yang dia alami itu bukan main-main coy. Ceritanya ada anak-anak di bawah 17 tahun yang harus dikirim ke medan perang yang sangat ganas. Nah, mereka ini disebut dengan 86. Secara nggak langsung ini seperti hukuman mati bagi kaum 86. Si MC utama juga, dia ini selalu saja melihat teman-temannya mati satu persatu. Demi menghormati temannya itu, karakter utama anime ini sampai rela menembak kepala temannya ketika temannya ini sekarat. Karena tidak mau melihat temannya mengalami rasa sakit yang terus-terusan. Hidup mereka ini disiksa banget coy. Cara keluar dari siksaan ini ya satu-satunya mati coy. Aturan itu pun emang sudah dibuat dan disetujui oleh mereka. Siapa yang udah mau mati atau sekarat, nah si MC utamanya ini yang harus menembak kepalanya agar temannya itu tidak tersiksa. Nah, di sisi lain ada rasa menganggap diri mereka ini lebih tinggi derajatnya. Lu keturunan nabi apa gimana anjing ya? Mereka juga lah yang mengirim orang-orang 86 ini untuk berperang dengan robot Legion. Megalobox. Anime ini menceritakan kisah tentang seorang pejuang bawah tanah yang bernama Jangdok. Dia ini harus terus-terusan ikut serta dalam setiap pertarungan boxing. Karena hidupnya yang miskin, dia harus bisa survive di dunia yang kejam ini. Di dunia ini, boxing cukup unik coy, karena menggunakan alat. Pastinya ada alat yang kuat tapi mahal, tapi ada yang murahan tapi ya sesuai kualitas. Di sini juga Jangdok masih memakai peralatan-peralatan yang lemah. Jangdok di sini mulai memiliki mimpi agar dia ini bisa benar-benar memamerkan keahliannya kepada dunia. Dan dunia bisa mengakui kalau dia ini hebat. Untungnya, takdir memberikan Jangdok kemampuan untuk memasuki dunia tinju yang dikenal dengan Megalonia, di mana dia dapat membuktikan keterampilannya tidak hanya bertarung untuk mendapatkan uang saja. Natsume Yujincho. Takashi Natsume digambarkan sebagai karakter yang selalu berada di situasi yang sulit. Dari awal anime ini kita bisa melihat betapa sedihnya hidupnya ini coy. Dia ini yatim piatu, tidak memiliki teman sama sekali. Dan bertahun-tahun masa kecilnya yang sulit itu telah mengubahnya menjadi orang yang sangat dingin.
Natsume juga adalah orang yang bisa melihat roh. Tetapi dia ini bersikap seolah-olah dia ini tidak melihatnya agar tidak seperti orang aneh. Dia ini ingin berteman, tetapi dia selalu takut untuk dekat dengan orang lain. Situasi berubah ketika dia ini menemukan sebuah buku yang ditinggalkan oleh neneknya. Dari situ dia bisa bertemu dengan Madara alias Nyanko Sensei. Bukan Madara yang di Naruto, bukan. Roh kuat yang terperangkap dalam bentuk boneka kucing. Nah, dari sinilah dia ini mulai membuka diri kepada orang-orang dan bahkan mau membantu orang lain. Kotaro Wahito Rigurashi. Shin Karino adalah seorang penulis manga yang tidak populer. Sampai suatu hari dia ini bertemu dengan anak laki-laki berusia 5 tahun yang bernama Kotaro Saito. Kotaro ini baru saja pindah di lingkungan apartemen itu. Akan tetapi Shin Karino ini masih bingung mengapa dia ini pindah di sini. Lagian aturan apartemen emang udah jelas banget, mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh tinggal di lingkungan ini. Walaupun awalnya kesel karena dia ini anak kecil, tapi seiring berjalannya waktu, Shin Karino dan penghuni-penghuni apartemen lainnya merasa terikat dengan bocil satu ini. Men, anjim, awal episode itu udah lumayan ngena banget coy. Bocil lain masih main HP buat main FF gitu kan yang ada pintunya. Dia malah mencoba untuk survive hidup sendiri. Walaupun kelihatannya anime ini cuma anime slice of life, tapi lebih ngena lagi kalau kita tahu alasan kenapa Kotaro ini hidup sendiri di usianya yang masih kecil. Ini anime bener keren parah sih anjir. Kalian bakalan bisa dibuat tersentuh dengan interaksi dari Kotaro dan para sejumlah penghuni apartemen lainnya. Anime ini juga memiliki live action. Nah, versi anime dan live actionnya itu sama-sama bagus coy. Platinum End. Platinum End bercerita tentang Mirai Takahashi, seorang remaja yang sering dianiaya dan ingin melakukan bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya. Dia ini memiliki masalah hidup yang gak main-main. Setelah keluarganya meninggal, Mirai dirawat oleh keluarga pamannya. Ya, kehitung masih memiliki ikatan keluarga sih, tapi paman dan bibinya ini selalu saja menghina dan menyiksanya. Hal ini membuatnya muak dan memutuskan untuk bunuh diri. Di luar dugaan, Mirai diselamatkan oleh Nasi, seorang malaikat yang memiliki misi untuk mencari kandidat pengganti dewa. Nasi ini menawarkan Mirai untuk menjadi kandidat dewa selanjutnya. Nah, berkat adanya Nasi juga, Mirai mengetahui bahwa dalang dibalik terbunuhnya keluarga Mirai tak lain adalah ulah dari paman dan bibinya. Chainsaw Man. Ya, yang udah nonton pasti tahu lah ya seberapa sengsaranya hidup si Denji ini. Kisah dalam anime ini berpusat kepada karakter Denji yang terlilit hutang dan hidup dalam kemiskinan. Saking sengsaranya, MC anime shonen itu biasanya punya impian jadi Hokage, jadi raja bajak laut, membasmi semua titan, kecuali si tolol ini nih. Nah, si Denji ini memiliki impian cuma pengen megang opai doang. Dengan anjing gergaji peliharaannya, Denji menjadi pembunuh iblis untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Padahal ginjal, mata, dan bijinya sudah dijual demi membayar hutang ayahnya, tapi masih belum cukup. Dia ini tinggal di sebuah gudang. Dia ini pengen punya pacar, tapi apa daya, duit kagak punya coy. Apapun hal akan dia lakukan, contohnya disuruh makan rokok saja dia mau, walaupun dibayar cuma berapa yen. Pekerjaan Denji adalah memburu iblis, dan hasil buruannya itu diberikan kepada Yakuza. Dari sanalah dia ini mendapatkan uang. Akan tetapi si Denji ini malah dibunuh oleh orang suruhan Yakuza yang tidak lagi membutuhkan Denji. Tetapi tubuh Denji ini malah bergabung dengan anjing peliharaannya dan menjadikan Denji memiliki sebuah kekuatan yang amat besar. Nah, dari sinilah kehidupan Denji mulai berubah. Ya, walaupun sekarang malah dia yang jadi anjing. Nah, kira-kira itulah karakter utama di sebuah anime yang memiliki kisah hidup yang sangat sengsara coy. Menurut kalian mana nih kisah hidup karakter yang sangat sengsara? Tulisnya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusur, sampai jumpa di next episode.